Kalau orang yang tidak alim, yang bodoh, Habib yang bodoh ngungkuli 70 orang alim, berarti Habib Bahar mengatakan dia lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena jelas-jelas Sayyidina Abu Bakar Siddiq bukan dzurriyyah Nabi. Lebih mulia daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Ini kesombongan yang perlu dijinakkan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Kali ini saya ada di salah satu pondok pesantren di Sulawesi Selatan, tempatnya di Kabupaten Bantaeng. Namanya pesantren ini adalah pesantren Asadiyah, salah satu pesantren tertua di Kabupaten Bantaeng yang merupakan cabang dari pesantren Asadiyah Sengkang. Pendiri pesantren ini adalah salah satu ulama tertua di Sulawesi Selatan, dan bahkan disitulah tempatnya berguru seluruh ulama-ulama seperti Kiai Haji Ahmad Dale yang mendirikan pesantren DDI. Itu adalah merupakan murid daripada Kiai Asad. Jadi boleh dikatakan bahwa hampir seluruh pesantren-pesantren yang berbasis Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan itu yang mendirikan adalah murid daripada Kiai Asad yang ada di Sengkang. Nah, beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah membahas soal bagaimana Islam datang di Sulawesi Selatan, yaitu pada tahun 1300-an yang dibawa oleh Sayyid Jamaluddin Al-Akbari Al-Husaini, yang tempatnya juga di Tusora atau di Sengkang, Kabupaten Wajo. Masih sekitar soal perhabiban, di mana ada satu Habib Dekil namanya Bahar Smith. Saya lebih senang memanggilnya adik Bahar sebenarnya karena saya lebih tua dari dia. Pernyataannya yang nyentrik, yang mengatakan bahwa 70 ulama atau kiai alim itu dikalahkan dalam tanda petik oleh satu habaib kuculuk atau habaib kurang ajar. Itu kan saya kira sudah viral, dan hal ini banyak disoroti oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, baik itu yang muda-muda maupun yang sudah sepuh. Salah satunya itu berangkat daripada ulama ini yang begitu tegas dan bahkan menantang Bahar Smith untuk debat ilmiah soal agama, dan minimal katanya baca kitab. Saya kira ini luar biasa ya, kalau misalnya Bahar Smith mau menerima tantangannya. Jadi katanya minimal baca kitab. Tetapi lebih awal beliau memang mengatakan bahwa Bahar Smith ini orang yang tidak ngerti agama sebenarnya, hanya numpang tenar dengan gelaran Habibnya. Itu pun yang Habib, saya kira Habibnya juga sampai hari ini kan masih dipermasalahkan. Bayangkan saja kalau 550 tahun terputus, 20 tahun saja terputus, nah itu sudah mencurigakan. Apalagi ini 5 abad lebih. Nah, tapi itulah, para pribumi masih banyak yang kemudian terbawa arus menganggap mereka ini sebagai cucu Nabi dan menunggu berkah. Padahal berkah apa yang kau tunggu dari situ? Masa secara logika saja orang selalu melakukan caci maki, melakukan provokasi mau didatangi berkah. Betapa tidak adilnya Tuhan. Kalau itu terjadi, maka saya orang yang pertama demo di akhirat. Kalau misalnya Bahar ada di surga, baru saya di neraka. Saya demo Tuhan. Coba kita dengar bagaimana paparannya Pak Kiai ini, dan mudah-mudahan Bahar mendengar video ini. Habib Bahar itu ndak alim, keilmuannya, agamanya ndak begitu dalam, apalagi sampai bahas tasawuf, tauhid, ilmu dirosi, ilmu wirosi, membahas paduan antara tekstual yang luas dengan kontekstual, baik keberagaman, baik kebangsaan dan sebagainya, enggak. Saya berani adu argumen, debat ilmiah, bahkan saya nantang tentang agama, atau minimal baca kitab lah, monggo.
wasilai, temukan dengan Habib Bahar. Adu argumen ilmiah, minaknya baca kitab lah. Kita cari kitab yang semua belum tahu, nanti baca. Akan ketemu siapa yang, kalau sampai saya yang kalah. Ini demi kecintaan saya kepada ulama-ulama, guru-guru saya, pembelaan sebagai murid untuk guru-guru yang tercinta. Tentang masalah kemuliaan Habib bodoh dengan mengalahkan 70 ulama yang alim, itu dalilnya mana? Coba dibaca, ini saya temukan di kitab Marokil Ubudiyah. Kitabnya kecil, Syarah Sulam Taufik, karangan seorang Habib, disarai oleh Syanawi Banten. Jadi man ingtasaba bi Rasulillah, yakni min auladi Said Hasan wal Husain, orang-orang yang menjadi anak cucu Said Hasan Husain yang asli jelas, itu yafuku ala ghairihi mimman yusawihi firutsbah, mengungguli orang-orang yang menyamai beliau dalam derajat. Kalau yang tidak ngalim ya memang bisa mengungguli pada orang-orang selain turunan Said Hasan Husain yang tidak alim-alim. Bisa aina darajah atau bi sittina darajah 60. Ada yang mengatakan 70. Itu untuk yang sama-sama tidak alim. Kalau ulama ini juga muntasab pada Rasul bi ilmih, muntasab dinisbatkan kepada Nabi warasatul anbiya secara keilmuan. Al alim lam yungsab ilaihi sallallahu alaihi wasallam, orang alim yang tidak bernisbat pada Nabi, ya orang alim yang bukan duriyah Rasul, itu ya yafuku ala ghairil alim mimman ungtusiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajah juga. Orang yang alim yang tidak bernisbat pada Nabi, bukan duriyah Nabi, alim, itu mengungguli 60 orang-orang yang tidak alim dari duriyah Rasul. Karena apa? Orang yang alim ada gen ilmunya Nabi, bisa mengungguli yang tidak punya ilmu, walaupun itu duriyah Rasul. Duriyah Rasul memiliki gen darah Nabi, bisa mengungguli. Nah, kalau orang yang tidak alim, yang bodoh, Habib yang bodoh mengungguli 70 orang alim, berarti Habib Bahar mengatakan dia lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena jelas-jelas Sayyidina Abu Bakar Siddiq bukan duriyah Nabi, lebih mulia daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah, ini kesombongan yang perlu dijinakkan. Sekali lagi, Habib Bahar itu lihat, Habib Bahar tidak alim, keilmuannya tidak luas, dangkal, baca kitab keliru-keliru. Coba lihat pengajian-pengajiannya, apa isi pengajiannya, mana yang mengupas luasnya agama, keilmuan-keilmuan, hazanah-hazanah Islam ada. Ya pembukaan, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, ya modal berani itu aja. Modalnya modal kendel itu aja. Ya kendel akhirnya, ya ini yang masalah ya saya ngundang-undang ini. Tendang apanya? Mestinya menjernihkan, membuat wawasan malah membingungkan, membuat gelap mencerahkan malah menggelapkan, mendinginkan malah memanas-manasi. Jadi bahayanya orang yang tidak berilmu tapi kok berani, orang berani yang tidak berilmu, ini bahayanya di sini, akan membuat kacau balau. Apalagi nanti membahas ilmu wirosi, ilmu kejernihan batin, ilmu tentang tahalli, pembersihan hati, penghiasan hati sehingga tajalli, muncul mahabbah, rahmah, sauk, zauk dan sebagainya, tambah mungkin jauh. Mohon maaf, ini sebagai pembelaan saya kepada guru-guru mulia kami, dan mudah-mudahan segera dibereskan oleh Rabithah Alawiyah. Kami pecinta duriyah Rasul, kami pecinta habaib. Coba lihat semua tempat kami ada foto-foto para habaib yang mulia. Habib Soleh, idola saya, Alamah, Qutbul. Sehingga, tapi kalau kesalahan ya jangan didukung dah. Kalau yang tidak benar, membodohkan, jangan dielu-elu dah.
bukan tuntunan Nabi Muhammad, bukan syariat Nabi Muhammad ini. Mendewa-dewakan kebodohan ini, wah bahaya nanti. Khawatir umat Nabi Muhammad masuk surga dengan amal dan ilmunya, sedangkan Duriyah khawatir nanti malah banyak yang kandas karena membangga-banggakan nasabnya. Ini yang jelas-jelas Duriyah. Bahkan Sayyidul Habib Abdullah bin Haddad, Sayyid Ratib Haddad dalam kitabnya mengatakan, orang yang membangga-banggakan nasab leluhurnya, dia akan tertutup atas berkah nasabnya. Kenapa? Karena datuk-datuknya mendapatkan kemuliaan, bukan karena membangga-banggakan, tapi karena ilmu, amal, kemakrifatan, dan rahmah kepada alam semesta. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan ma'ruf, tidak dengan kemungkaran. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.